YouTube Apple apakah sudah tidak aktif? Setahu saya Bang Apple itu sudah ganti karena sempat kena take down. Jadi YouTube-nya itu Salve 2.0. Cuman sudah beberapa bulan ini beliau tidak aktif gitu. Nanti coba saya kontak ya. Nah, makanya kalau ada orang yang lebih Arab daripada orang Arab, ya Cina sendiri aja yang negaranya diuntungkan dengan produk-produknya mereka dipakai oleh orang-orang Arab aja, mereka nggak ke Arab-Araban gitu loh. Jadi perhatikan, orang Islam itu mereka sirik, mereka iri dan dengki dengan Yesus. Kenapa? Yesus itu satu-satunya nabi yang mereka anggap sebagai nabi yang tidak wafat dengan cara yang sia-sia. Betul nggak? Yesus itu mengorbankan dirinya bagi banyak orang, sementara bahkan junjungan mereka sendiri, Muhammad, mengorbankan banyak orang untuk dirinya. Itu perbedaannya ya teman-teman. Islam suka tidak suka, terima atau tidak terima, ini fakta. Oke, kita lanjut ya. Orang tua masih muslim sekarang, kakak masih penyangga langit, masih muslim. Tapi mereka tidak yang muslim yang keras banget. Dulu zaman saya masih, yang tadi saya bilang, masih pemahamannya radikal waktu saya SMP SMA itu masih mereka juga radikal juga. Ibu saya itu ikut-ikut pengajian. Favoritnya itu ya HRS ya kan, FPI gitu-gitu. Jadi mereka paling anti dengan Kristen juga. Tapi puji Tuhan sekarang sudah tidak, ibu saya sudah tidak terlalu syar'i banget, bahkan lebih sering untuk lepas hijab ya. Karena saya sering ngeledek ya, saya sering ngeledek suka keceplosan. Saya bilang itu seragam boker, ngapain dipakai keluar, malu ya, pakai pakaian yang pantas gitu. Seragam boker kok dipakai buat jalan-jalan. Ya, responnya sih saya dicubit, tapi paling nggak jadi sadar ya, akhirnya nggak dipakai lagi seragam boker itu. Emang kalau kita bersosialisasi kita harus tahu diri lah, masa kita mau ketemu orang banyak pakai seragam boker, gimana sih? Pakai pakaian pantas lah, Tuhan sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, masa kita harus tutup-tutupi seolah-olah kita ini makhluk yang seperti apa gitu, kan aneh gitu ya. Ya silakan naik. Kualat enggak? Kalau saya sama ibu saya sekarang sudah di tahap bahwa ibu saya menerima, suka bercanda-bercanda gitu. 2 tahun tapi knowledge-nya luar biasa itu, makanya saya bilang orang Islam itu harus naik kelas. Kalau naik kelas ini jadi seperti saya. Saya ini setara dengan teman-teman Kristen yang ada di sini. Kalau kalian mau seperti saya ya kalian keluar dari Islam, bukan keluar sih, tapi lulus dari Islam, minimal harus lulus ya. Kalau lulus dari Islam atau Joseph, buktinya ya kayak saya gitu loh, cerdas gitu kan. Kalau nggak lulus ya udah tinggal kelas gitu kan. Gitu. Ya teman-teman yang di YouTube ya, seperti itu. Masih nonton nggak teman-teman yang di YouTube ini? Bentar. Ya kalau teman-teman mau subscribe itu di profil saya ada link YouTube, silahkan diklik aja ya, tolong di subscribe. Oke, kita lanjut. 1 orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Semangat Sep, terima kasih Bang Jack, dipukulin warga, Tuhan Yesus berkati juga, kita doakan ya. YouTube Apple apakah sudah tidak aktif? Setahu saya Bang Apple itu sudah ganti karena sempat kena take down. Jadi YouTube-nya itu Salve 2.0. Cuman sudah beberapa bulan ini beliau tidak aktif gitu. Nanti coba saya kontak ya. Boleh tahu nama baptis Krismanya nggak? Ini salah satu nama yang nama akun saya ini, Joseph Albert Michael. Kamu tebak-tebak aja, dari 3 orang kudus itu yang mana yang saya pakai? Bisa jadi Joseph, bisa jadi Albert, bisa jadi Michael. Nah, kamu pikirlah yang mana yang saya pakai. Karena nggak mungkin semuanya saya membuat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, ada yang mau naik silakan request ya, teman-teman Islam, teman-teman Kristen silakan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Mohon bantu tap layar. Terima kasih. Ada orang Islam yang mau berdiskusi dengan saya? Silakan ya. Saya tidak menutup kemungkinan untuk kalian uji ya. Silakan, saya bukannya sombong. Joseph sombong banget mau diuji, enggak. Cuman kan Islam itu nggak puas kalau mereka nggak diturutin. Gitu, nggak puas kalau mereka nggak diturutin. Gitu ya. Jadi seperti itu buat teman-teman Kristen dan teman-teman Islam, kurang lebih seperti itu kesaksian saya yang sebenarnya saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Cuman memang ada beberapa teman yang masih penasaran karena mungkin baru kenal saya, nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Kalau mau lengkap cari aja nama saya, ketik nama saya ini Joseph Albert Michael di YouTube. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, tapi Joseph namanya asli Joseph? Enggak dah. Nggak mungkin, saya itu lahir Islam, tapi nama saya nggak ada nama-nama orang buta huruf ya. Nggak ada lah. Mungkin orang tua saya tahu lah ya, karena nama itu doa, nggak mau anaknya jadi tukang kawin dan nggak bisa baca, itu nggak mungkin lah. Jadi nggak mau dia pakai nama itu, karena kan menurut orang-orang itu kan nama itu doa. Jadi orang tua saya tahu nggak mau anaknya ke depannya dari tukang kawin ya kan, kemudian nggak bisa baca gitu. Jadi ya nama saya nggak ada istilah-istilah itu. Kadang orang suka nebak gitu, oh nama Joseph pasti ada Muhammad ya. Nggak semua Islam itu namanya Muhammad kok.
Dan sekarang juga banyak orang-orang Islam yang memakai nama-nama yang tidak sesuai dengan Islami. Karena mereka mungkin tahu ya, karena nama itu doa, lebih baik mereka pakai nama-nama yang sebisa mungkin mereka lihat namanya itu maknanya baik. Tapi mereka kadang gak suka cari tahu dulu gitu. Ada beberapa nama teman saya itu namanya dari orang-orang kudusnya orang Katolik gitu. Ada nama teman saya atau tokoh-tokoh Alkitab ya, David gitu kan. Padahal kan bisa namanya Daud, kenapa David gitu kan. Ada lagi nama teman saya siapa ya? Saya lupa itu ada siapa ya? Saya kira Katolik loh, karena itu nama kudus, nama orang kudusnya Katolik. Nah, kalau perempuan tuh lebih sering tuh. Kapan hari itu? Siapa ya? Cecilia apa siapa gitu, saya lupa. Saya pernah ketemu. Ezra juga itu. Ezra juga ada. Siska ya, Siska itu kan dari Francisca. Banyak orang Islam pakai kata saya, dalam hati saya kenapa mereka nggak nama-nama Islam ya, Aisyah gitu atau Siti Khadijah misalkan ya. Gitu. Saya share di grup Islam, mereka marah karena bajumu. Mereka awalnya senangnya ini baju saya, ini tidak mengindikasikan saya itu beragama Islam. Ya kenapa? Karena ini baju, orang berhak pakai baju apa saja selagi bajunya sesuai etika dan moral negara kita. Siapa yang mau larang saya? Dari dulu saya ini mau dilaporkan cuman gara-gara pakai ini. Ya kamu laporin juga kamu diketawain sama polisi, ngapain kamu? Ya, pamannya Nabi aja, Abu Jahal aja pakai pakaian seperti saya. Kalian sendiri akui, oh Abu Jahal aja pakaiannya seperti Joseph. Ya sudah, kalau gitu nggak usah heboh kalau ada orang seperti saya pakai pakaian ini. Nanti kalau kamu ke Arab juga pakai pakaian seperti itu, orang Arab nggak bakalan nanya agamamu apa gitu kan. Ya, yang jelas saya tidak akan pakai ini hanya untuk beragama gitu kan, karena pakaian itu nggak ada agamanya gitu, teman-teman ya, harus tahu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, share aja ya, share saja ya. Boleh nanya, boleh dong. Kalau kamu Islam, kamu boleh tanya. Setan, saya tahu kamu Islam. Silakan nanya. Ya Islam mau nanya silakan. Yonatan Nandar, Nandar itu namanya aja Endang Sunandar, kok bisa jadi Yonatan? Namanya Endang Sunandar jadi Yonatan, itu gimana ceritanya? Ya, namanya Endang Sunandar. Silakan Islam naik bertanya, silakan. Jadi seperti itu perjalanan murtad saya ya teman-teman ya. Begitu berat, tapi puji Tuhan saya sudah melewatkan fase-fase tersebut. Karena puji Tuhan saya tidak lagi terkungkung dengan ajaran-ajaran yang tidak jelas dan tentunya membawa kepada kebinasaan. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, ke layar yang ini nih. Ya, shalom, setan, selamat malam. Shalom. Ya, kalau kamu nggak mau bersuara, cuma mau bikin saya di report ya, turun aja ya. Nah, sengaja dia mau report soalnya paling ya. Nggak bisa, jadi saya bilang nggak bisa. Bukannya saya sombong, saya sudah pakai nomor luar. Allah kalian itu terbatas kuasanya. Kalau mau bilang saya itu kalau di report kena azab, Allahmu nggak bisa kena azab ke saya karena saya sekarang sudah pakai nomor luar. Ya, mungkin kalau Allah kamu pakai akun luar juga mungkin bisa kali. Tadi Rani dinaikin, Rani itu siapa ya Kak Cancer? Nama aja palsu apalagi yang lain. Siapa Kak Erika yang tadi ya, setan? Iya. Jangankan nama, keyakinan mereka aja keyakinan yang tidak membawa keselamatan kok ya. Makanya pakai nama setan. Kenapa? Karena mereka tahu ya kan, ajaran mereka tuh sama dengan ajaran setan. Oh iya, orang ada jin yang agamanya Islam kok. Ya, jin adanya agamanya Islam. Apalagi teman-teman, ketika kita berdiskusi kemarin sama si siapa? Sama si Nandar, sama si Dalman katanya, di hidung ada Tuhan. Ya iya, lebih baik kami karena nafas kehidupan itu dihembuskan melalui hidung. Jadi maksudnya hadirat Tuhan itu ada karena Tuhan yang memberikan kehidupan. Lo di Islam kok bisa setan bermalam di hidung? Gak benar nih, gak beres nih. Shalom Mas King, selamat malam. Shalom, selamat malam Mas King. Halo. Selamat malam Mas King. Apa ini? Saya turunkan ya, nggak jelas. Oke, kita lanjut ya. Ini mungkin malam Jumat, jadinya malam-malam khusus untuk Islam kali ya. Kita lanjut ya teman-teman. Mohon bantu untuk tap-tap layar ya teman-teman. Sekali lagi mohon bantu untuk tap-tap layar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, kita lanjut ya. Ya, ini malam Jumat ya, iya kan? Malamnya Islam ini.
Malamnya Islam ini ya kan. Ya jadi seperti itu teman-teman. Nah ada ajaran lagi yang mungkin teman-teman akan mind blowing. Apa itu? Waktu saya jadi Islam, jadi gini teman-teman. Pernah nggak terpikir oleh teman-teman, ketika orang Indonesia itu menyumbangkan kekayaan terbesar kepada Arab Saudi melalui ibadah haji, ya teman-teman harus cari di Google. Jemaah haji paling banyak kuotanya itu orang Indonesia, dan orang Indonesia itu paling banyak, paling besar menyumbangkan kekayaan kepada orang Arab. Mungkin ada teman-teman yang latar belakangnya ekonomi, mari kita bahas. Ini ada hubungannya dengan agama. Bayangin di ajaran mereka, tidak adanya yang saling menguntungkan. Kenapa tidak ada saling menguntungkan? Arab itu, ya, waktu kemarin sempat investasi Aramco, minyak itu kan gak jadi. Lebih gandeng Cina. Terus juga kalau teman-teman pergi ke Arab, kalau misalnya umroh atau naik haji ada bus-bus itu juga dari Cina, nggak pernah pakai produk kita gitu. Orang Indonesia nggak pernah kepake sama sekali, minim, ya minim. Kebanyakan dari Cina, Singapura, dari mana gitu, saya lupa. Nah pertanyaan saya, kenapa orang Indonesia masih mau gitu loh, dibodoh-bodohi oleh mereka? Mereka saja nggak mau pakai kalian, padahal harusnya begini ya, harusnya begini. Sekali lagi, ajaran Islam yang sejati itu mengkhususkan, memprioritaskan untuk membantu sesama Islam dulu, baru orang di luar Islam. Itu kalian harus tahu. Jadi kalau kalian mereka mau menolong, itu makanya suka lihat-lihat agama, nanya agama atau memandang agama itu dari kayak gitu. Tapi ternyata Arab itu cerdas dan cerdik, teman-teman. Tahu mereka negara-negara Islam itu ya apa sih, remahan gitu, lebih baik sama negara-negaranya orang kafir bahkan tidak bertuhan gitu. Tahu mereka, dan mereka ternyata kaum munafik, mereka lebih mencari kekayaan, mencari keuntungan, betul nggak teman-teman ya? Nah, makanya kalau ada orang yang lebih Arab daripada orang Arab, ya Cina sendiri aja yang negaranya diuntungkan dengan produk-produknya mereka dipakai oleh orang-orang Arab aja, mereka nggak ke Arab-Araban gitu loh. Mereka nggak ke Arab-Araban, betul nggak teman-teman? Ya, mereka nggak ke Arab-Araban. Cina tetap Cina, mereka bangga dengan identitas mereka. Walaupun Arab menjadi investor terbesarnya mereka, gitu loh. Nabi kami mulia, bukan digambar-gambar. Saking mulianya Nabi kamu, sampai-sampai mukanya pun gak kelihatan. Ya. Mulianya Nabi kamu itu sama dengan mulianya orang-orang yang ditangkap kelas kakap itu, yang mukanya disensor, mukanya ditutupin pakai kupluk warna hitam. Nah itu kan mukanya juga gak kelihatan, gak bisa kita gambar. Nah ya itu seperti itu mulianya Nabi kamu sekelas mereka. Ya. Jadi kalau misalkan ngomongin mulia, ini bukan soal yang nampak dan digambar. Mulia itu soal ajaran. Pernahkah Nabi kamu mengajarkan kasihilah sesamamu manusia? Nggak pernah. Surah Al-Anfal ayat 12. Ya, ada hadis juga yang mengatakan bahwa pada saat, teman-teman harus tahu nih sejarahnya Islam. Muhammad itu seringkali memaksa orang untuk percaya dengan Islam, menjadi orang Islam secara paksa. Contoh siapa? Abu Sufyan, teman-teman. Abu Sufyan itu diancam secara halus, kalau tidak menerima dan tidak masuk Islam itu diginiin. Nah itu Abu Sufyan. Yesus mana pernah orang tidak percaya, Yesus bilang apa? Kebaskanlah jubahmu, jangan pernah beri mutiara kepada babi. Yesus tahu value-nya gitu loh. Kenapa? Ya karena barang mahal itu punya kelasnya tersendiri gitu loh. Itu ajaran kekristenan, bukan kita sombong. Gitu. Kata siapa lu? Zaman Nabi lu juga belum lahir. Islam kalau begitu dengan standarnya kamu gak usah jadi Islam. Ngapain kamu percaya Muhammad? Waktu Muhammad ada aja kamu belum lahir kok, ngapain kamu percaya? Cup, sehat Cup. Ini Ucup mana lagi nih? Kenapa yang namanya Ucup itu mencoreng nama Joseph itu? Nama Joseph itu dari nama Ucup itu dari nama Yusuf. Nama Yusuf itu nama Joseph, kok jadi tercoreng gara-gara Ucup-Ucup ini ya? Ucup PI, Ucup yang ini ya kan. Aduh. Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada. Waduh, ini penyembah Muhammad ini. Farid coba naik Bang Farid. Wah, parah ini. Menghayal ini ngikutin Yesus. Kalau kita kenal Yesus itu sebagai pribadi yang ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, Yesus bilang sebelum Abraham ada aku sudah ada, Yohanes 8 ayat 58. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku ya Bapa di dalam hadiratmu sebelum dunia atau segala sesuatu ada.
Kok bisa orang Islam menganggap Muhammad itu setara dengan Yesus atau sebaliknya? Wah, ini parah ini. Naik. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Jadi perhatikan, orang Islam itu mereka sirik, mereka iri dan dengki dengan Yesus. Kenapa? Yesus itu satu-satunya nabi yang mereka anggap sebagai nabi yang tidak wafat dengan cara yang sia-sia. Betul nggak? Yesus itu mengorbankan dirinya bagi banyak orang, sementara bahkan junjungan mereka sendiri, Muhammad, mengorbankan banyak orang untuk dirinya. Itu perbedaannya ya teman-teman. Islam suka tidak suka, terima atau tidak terima, ini fakta. Yesus datang ke dunia mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Betul ya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga Allah sang Bapa mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus diserahkan kepada dunia untuk menjadi korban, untuk menjadi penebus, untuk menjadi penyelamat bagi banyak orang. Sedangkan junjungan kalian justru mengorbankan banyak orang untuk dirinya sendiri. Gitu loh. Kasih agape milik Islam sesungguhnya. Buset deh, Islam mau pakai kasih agape. Ya sudah, kalau Islam ada kasih agape, sekarang saya minta Farid, Allah kamu itu tukang pinjam. Ya, Al-Baqarah ayat 240 dikatakan apa? Nih, saya tampilkan. Kamu bilang katanya kasih kamu agape, tahu nggak agape itu artinya apa? Bisa-bisanya dia bilang kasih Islam itu agape, gila loh. Islam ini. Sorry ya, kadang logat-logat accent atau kebiasaan Betawi saya keluar, saya suka tiba-tiba gila loh gitu. Nah itu Betawinya saya. Kok bisa-bisanya dia bilang orang Islam itu kasih agape, ini dari mana ini? Hah? Dari siapa ini Islam punya kasih agape, ini gila loh. Tahu nggak arti agape itu? Kasih tanpa syarat. Loh kamu aja, Allah kamu mau mengasihi itu harus kamu beri pinjaman dulu Allah kamu kok. Kok tiba-tiba kamu bilang kasih tanpa syarat? Oke, kita lanjut ya, sorry. Kasih agama saya sudah buka praktek dari jam berapa ini? Baru 1 jam 20 menit ya. Teman-teman bantu tap-tap layar yang belum absen love orange, absen dulu love orange ya. Kita lihat yang request ini ada Islam nggak? Teman-teman Kristen ada yang mau naik ya, saya naikkan ya. Sebentar. Suara apa Joseph? Suara si saya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman kalau ada yang kepencet nggak apa-apa ya, bilang aja ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Mohon bantu untuk tap-tap layar dan love orange ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Bang Mobil Biru, terima kasih. Ocep colok-colok keledai. Islam jangan ketik-ketik yang aneh-aneh kamu. Saya nggak akan mengikuti kebiasaan Muhammad suka tukang colok gitu, nggak bakalan saya ikuti. Karena saya sudah bukan Islam lagi, saya sudah jadi Kristen. Kerjaan saya bukan colok sana colok sini seperti junjungan kamu. Kerjaan saya itu untuk mengejar kekudusan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan saya, Juru Selamat saya, suri tauladan yang sejati bagi umat manusia. Hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu yang di surga. Ya, jadi jangan anggap saya ini masih Islam. Mentang-mentang saya dulunya Islam, terus kamu anggap saya masih tukang colok gitu. Lu ya, boleh Kak Putri Cantika, silakan request. Silakan Kak Putri Cantika request ya. Ini Putri Cantika ini tolong di-invite deh teman-teman. Thank you Kak Amel, thank you teman-teman semuanya. Ada Kak Putri Cantika yang mau naik. Ya, kayaknya dari Islam, dia mau bergabung katanya. Ya silakan, kalau mau bergabung silakan. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Tekan tombol request atau multiguna ya. Karena saya kayaknya nggak bisa ngundang, itu tadi ada keterangannya tidak ada tombol multiguna. Aura lu suram Sep dari saya, balik Islam lagi lah. Loh, aura saya dibilang suram. Saya ini tampang-tampang orang yang bukan suka atau doyan kawin. Dari mana suramnya? Aura saya ini aura orang yang kalau ngelihat orang buta muka saya nggak masam, nggak seperti junjungan kamu. Ini ya. Kalau Muhammad itu kalau ketemu orang buta mukanya masam, gitu ya. Saya dulu Kristen tapi sudah masuk Islam. Kak Putri Cantika ya sudah, kalau mau naik aja. Silakan.
Silakan Kak Putih Reski, request. Auranya Islam itu yang justru aur-auran ya. Teman-teman Islam ini auranya aur-auran gitu kan, nggak jelas gitu kan. Makanya banyak dari kalian itu nggak berani untuk open cam, betul nggak teman-teman? Banyak nggak berani open cam mereka tuh. Silakan Kak Putri Cantika. Iblis dibungkam Oten, betul ya, dibungkam oleh Tuhan Yesus. Dibungkam oleh Tuhan Yesus teman-teman. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini nggak ada Islam yang berani naik, waduh. Nggak ada Islam yang berani naik ini, wah alamat ini. Alamat-alamat Islam semakin nyungsep ya. Kalau dari Kristen ke Islam baru ya tidak mempunyai keselamatan. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak diajarkan selamat. Di dalam Islam kalian harus nunggu sampai Muhammad buka pintu. Kalau nggak dibuka pintu surga sama Muhammad gak bakalan lu bisa masuk. Ya, nanti kalau misalkan sampai dengan kiamat nanti ternyata pintunya kagak bisa dibuka gimana? Ya, kok bisa-bisanya junjungan kalian itu sebagai tukang buka pintu? Udah pindah ke Kristen semua kali. Iya bro, siapa ini? Bro Victor. Mungkin mereka semua sudah pindah ke Kristen. Iya betul, saya setuju. Kenapa? Karena semakin lama teman-teman tahu nggak? Puji Tuhan ya. Entah salah atau benar, tapi saya lihat dulu. Saya cross check dulu datanya. Ntar ya. Saya cek dulu datanya. Berapa data jumlah baptisan di Indonesia tahun 2025 kemarin? Coba kita lihat dulu ya. Kemarin saya lihat di TikTok ada yang bikin video FYP itu sekitar 3,5 juta. Coba bayangkan. 3,5 juta. Jadi gini, yang membedakan orang Kristen dengan yang membedakan kualitas orang murtadin dan mu'alaf adalah ketika kami yang dari Islam ke Kristen atau dari agama lain ke Kristen, kami tidak punya yang namanya pemikiran ubah KTP enggak. Ada beberapa faktor mungkin ya. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, kenapa saya tidak ubah KTP saya? Mungkin teman-teman harus tahu ya. Buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Nah, kenang-kenangan apa ya? Ternyata saya dulu sempat jatuh dan terpuruk. Loh, kok maksudnya apa? Ya gini teman-teman. Seterpuruk apapun saya selama saya menjadi pengikut Kristus, keterpurukan itu tidak sebanding pada saat saya sebelum mengenal Kristus, pada saat saya menjadi Islam. Iya, jadi kalau saya lagi terpuruk, saya lagi ada masalah pergumulan apa gitu, saya tinggal lihat KTP, oh iya ternyata dulu saya sempat jadi Islam gitu, bersyukurlah yang sekarang ini nggak ada bandingannya gitu kan. Tapi ini fakta loh ya. Jadi ketika mungkin survei data statistik dari sensus penduduk atau dari semacamnya itu ketika menyurvei gitu ya, dan kemudian disurvei ternyata pengikut Kristus atau orang Kristen itu jumlahnya nggak terlalu signifikan naiknya, itu karena banyak teman-teman yang dari Islam yang sudah pindah ke Kristen sudah bertahun-tahun, sudah belasan atau puluhan tahun, atau yang masih baru-baru itu mereka belum ganti kolom agama di KTP karena mungkin kayak saya bisa jadi, atau mungkin mereka terlalu malas ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena kolom agama di KTP itu tidak menentukan kamu selamat atau tidak selamat. Nggak mungkin nanti di pengadilan kamu registrasi dulu ya, kasih KTP, ID card, kamu nggak mungkin. Jadi sebenarnya kenapa itu sebab survei-survei lembaga-lembaga seperti lembaga sensus penduduk atau Badan Pusat Statistik atau semacamnya, mereka mensurvei kok kalau teman-teman lihat kok nggak ada perubahan signifikan ya, naik tapi nggak signifikan ya, itu karena secara administratif KTP ya mungkin masih banyak yang belum diubah gitu, kayak saya ya. Kita belum ubah KTP. Jadi sebenarnya saya juga kesulitan. Saya itu kesulitannya gimana? Aduh, saya itu kalau daftar kerja atau saya pada saat saya istilahnya kalau lagi butuh KTP gitu suka ditanya gitu. Saya lagi pakai kalung salib itu suka diliatin gitu loh. Kadang ya suka kayak seolah-olah dijudge secara halus gitu ya. Tapi kan saya juga lama-lama bodo amat lah ya, apa urusan lo gitu kan. Jadi saya kadang kalau ngisi sesuatu tuh di Google Form apa itu kalau ada kolom agama saya bingung. Aduh, isi Islam apa Katolik ya, di KTP gue Islam tapi gue Katolik gitu ya. Jadi kadang sesuka saya gitu. Oh ya udah lagi mood. Oh kalau ditanya Islam, oh nanti kalau misalkan tiba-tiba saya nggak ikut sholat ditanya, ya bilang aja sudah pindah gitu kan ya. Ya kan?
Udah itu balik lagi itu masalah administratif ya. Jadi itu tidak terlalu penting ya. Beda dengan masalah iman yang sejati gitu. Kecuali kalau misalkan kita di surga nanti disurvei satu-satu baru mungkin ya kita bisa ketahuan. Karena nanti kan ada kitab kehidupan yang akan dibuka seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Nah, kita dituntut, kita diberikan upah sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Sama seperti ketika Tuhan berfirman dalam perjanjian lama bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada setiap pekerjanya. Begitu. Ocep baca Amsal 7 ayat 18. Saya akan baca kalau kamu berani naik dan diskusi berhadapan muka dengan saya. Kalau kamu laki-laki, tapi kalau kamu laki-laki yang lemah gemulai seperti junjungan kamu yang tidak berani tampak wajah, maka saya tidak akan meladeni. Nah, bisa seperti itu Joseph. Ya iyalah, sekelas junjungan kamu aja saya bodo amat. Kalau ada dia juga saya ludahin mukanya. Oh Joseph penistaan, gak apa-apa. Kenapa emang? Orang berkat dia jadi orang-orang itu tidak memiliki yang namanya tuntunan, tidak memiliki yang namanya etika, tidak memiliki yang namanya keselamatan yang seperti itu. Ya, jadi saya akan dengan senang hati gitu. Karena bagi saya itu penyesat gitu. Ya jadi kayak gini, jadi kalau misalnya kita buka perjanjian lama, mereka lihat ada hal-hal yang vulgar yang mereka katakan itu, wah ayat-ayat erotis, padahal Alkitab itu ditulis ketika para rasul, para nabi-nabi dalam perjanjian lama menulis, tidak lain tidak bukan adalah memberikan pelajaran bagi kita yang akan membaca. Mereka sudah tahu. Jadi mereka menuliskan apa adanya. Bangsa Israel digambarkan sebagai Ohola Oholiba, bangsa Israel dikatakan sebagai pezina, pesundal dan seterusnya. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu mereka tidak paham. Jadi mereka memahaminya literal. Jadi ketika Alkitab menuliskan ada pesundal, marilah kita bersundal dan seterusnya. Mereka anggap itu sama seperti ajaran mereka gitu kan. Ya kan ajaran mereka nggak jauh-jauh dari selangkangan mikirnya. Makanya ketika mereka buka Alkitab, wih, matanya langsung melotot gitu kan. Baca Alkitab bukan lagi begini ya. Kalau orang Kristen baca Alkitab normal gini, maka kayak gini gitu. Makanya nggak ngerti mereka. Iya, Raja Daud berzina. Kenapa? Orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang berdosa. Supaya kamu bisa melihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi sekalipun kamu berdosa. Tetapi ingat, yang dikasihi oleh Tuhan bukan dosanya, tetapi sang pendosa. Itu yang harus dibedakan. Itu poinnya. Makanya Yesus bilang apa? Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang Tuhan kasihi adalah pribadinya, bukan dosanya. Jadi ketika Yesus misalkan bergaul dengan pemungut cukai, Yesus bergaul dengan pezina, itu bukan berarti Yesus menerima dosa mereka, tetapi Yesus menerima pribadi mereka supaya mereka menyadari apa yang mereka lakukan gitu, dan mereka tidak sama sekali merasa diasingkan sekalipun mereka berdosa. Itu yang artinya bahwa orang Kristen harus percaya bahwa Tuhan Yesus menjadikan kita anak-anaknya untuk apa istilahnya? Supaya kita saling mengingatkan satu sama lain. Ustadz kami lebih jujur dari kalian. Kalau ustadz kamu lebih jujur daripada kamu itu nggak bakalan jadi Islam. Kalau ustadz kalian jujur, kalian itu nggak akan jadi Islam. Percaya sama saya. Ya nggak? Wah kalau ustadz jujur, habis kalian. Nih. Coba nih. Saya tampilkan ya di layar. Nih, saya tampilkan videonya. Bentar ya. Saya tampilkan videonya. Tapi yang Islam jangan gemeteran ya. Bentar. Nih. Katolik. Satu lagi. Lah baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 25 juta. Tuh, kalau Ustadz kamu jujur, kalian kan suka sering menyerang kami. Kalian pukul rata, mau orang Katolik, mau orang Protestan, orang Ortodoks, saya bilang perpuluhan. Habib kamu tuh bukan sekadar perpuluhan, tau nggak, ngerampok. Gila
Katanya buat Nabi 25 juta, buset 25 juta mending lu bangun tuh kos-kosan ya. 2 pintu 3 pintu dapat itu kalau misalkan emang ada tambahan lain. Lumayan ya kan. Kalau kamu bilang Ustadz kamu lebih jujur, Islam bubar. Enggak. Makanya ada istilah, kenapa kita punya istilah? Teman-teman harus tahu nih, cocokologi. Ini cocokologi ya. Kenapa ada istilah jujur itu pahit? Ada yang tahu nggak? Ini diambil dari ajaran Islam. Kenapa? Kalau Islam jujur-jujuran, agama mereka akan bubar dan itu mengalami kepahitan gitu loh. Jadi jujur itu pahit buat Islam. Ya, pahit sekali buat Islam. Buat Kristen kejujuran itu justru hal yang sangat biasa karena Tuhan Yesus mengajarkan apa? Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Seperti itu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Aneh. Islam. Begini ya, saya ini sedang buka diskusi lintas agama. Kita membahas konsep keimanan, bukan konsep penjumlahan. Kalau Islam masih penjumlahan, silakan kamu kunjungi taman kanak-kanak terdekat. Ya. Jadi jangan diskusi di sini. Ini sedang membahas konsep diskusi lintas agama. Kita bahas, kita uji kebenaran kekristenan. Kita tidak lagi bahas konsep penjumlahan karena orang Kristen itu nggak cuma penjumlahan. Kita bisa perkalian, kita bisa pembagian. 1 kali 1 kali 1 tetap 1 hasilnya. 1 bagi 1 bagi 1 tetap 1 hasilnya. Jadi kalau kamu masih stuck di penjumlahan ya silakan, itulah Islam. Kan banyak tuh ya teman-teman ya, orang luar sana waktu saya jadi Islam juga kan memahami Tritunggal itu satu. Ini satu, kok jadi satu gitu kan. Padahal konsep ketuhanan atau bagaimana kita memahami Allah itu tidak sesederhana itu. Tidak kemudian kita jumlahkan, tidak kemudian kita kalikan, kita kemudian bagikan atau sampai lagi dipikirkan secara logika. Allah itu melampaui logika. Tetapi bagaimana Allah menyatakan dirinya yang kemudian bisa bisa kemudian kita pahami melalui Yesus Kristus gitu loh. Nah, Allah Tritunggal Maha Kudus itu bukan sesuatu hal yang kemudian kamu pikirkan lewat matematika karena Allah itu metafisika. Gitu. Ya. Jadi Islam itu mereka mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan itu sendiri. MUI kritik KUHP baru soal poligami. Kenapa MUI kritik poligami? Ahmad, kenapa? Karena MUI itu nggak mau kehilangan ladang bisnis. Yo, wah Islam ini semakin kebongkar ajarannya mereka. Bagus nih yang bikin KUHP walaupun ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Nah, di bagian nikah siri itu kan ya, katanya kalau nikah siri ilegal bisa ditangkap. Loh itu pasti yang bisnisnya kedok-kedok agama tuh kawin siri tuh, ngamuk mereka. Siapa ajaran yang sering menikahkan siri? Siapa lain tidak bukan adalah Islam. Bagus tuh, kita harus poin ya. Sekali lagi di satu sisi memang ada plus minusnya yang namanya aturan buatan manusia ya kan, ada plus minusnya. Tapi kita bersyukur ya. Ada beberapa poin yang kita harus dukung. Salah satunya perkawinan. Ini perkawinan memang betul harus monogami dan harus sah di hadapan Tuhan. Itu yang harus lebih penting dulu, baru negara. Ya, ini kok dibikin bisnis kawin siri lah, aduh. Ya, kawin mut'ah lah, aduh, benar-benar deh. Bangga lagi katanya ajarannya. Wah, karena mayoritas ini Islam berarti agama kita, negara kita maju. Faktanya negara kita tuh bukan masuk golongan negara maju. Coba deh teman-teman, pikirkan bagaimana masa depan negara kita kalau seandainya mereka masih punya pola pikir seperti itu. Makanya sekarang puji Tuhan sudah perlahan-lahan mulai memudar ajaran-ajaran yang sekiranya dulu sangat kental. Salah satu contohnya di beberapa wilayah kota, ya kita puji Tuhan ya, namanya toleransi agama itu kan bare minimum ya. Bukan artinya sesuatu yang perlu kita apresiasi, meskipun memang kita patut apresiasi. Ada gerakan-gerakan orang-orang yang mulai sadar bahwa perayaan agama orang lain itu bukan berarti membuat kita jadi pindah agama. Jadi mulai terang-terangan kita merayakan Natal, padahal dulu biasa-biasa aja. Kita juga mulai diapresiasi dan dihargai. Kita juga mulai, walaupun pembangunan rumah ibadah masih begitu-begitu aja ya. Pelaksanaan ibadah juga masih begitu-begitu aja. Tapi kita melihat perubahan-perubahan positif. Kenapa? Karena akhirnya Islam tidak mampu bersaing secara apa? Ajaran.
Islam itu tidak mampu bersaing secara ajaran. Kenapa saya bilang seperti ini? Iya, karena sudah banyak orang-orang Islam itu sendiri yang bahkan malu untuk mempraktekkan ajaran agamanya. Saking malunya mereka apa? Mereka sudah berbondong-bondong tertarik dengan ajaran kekristenan. Banyak loh. Di Twitter itu ada loh beberapa anak muda yang ada postingan orang Islam, dia itu foto apa surat, semacam surat ya, surat kesediaan untuk mengikuti katekumen atau katekisasi dengan caption semoga apa saya lupa gitu, pokoknya istilahnya dia menyemangati dirinya sendiri. Terus ternyata surprisingly yang komentar itu bukan menghujat, ya ada menghujat beberapa komentar, ada ya biasa orang Islam biasa, tapi kebanyakan itu penasaran gitu. Bagaimana caranya menjadi orang Katolik, bagaimana caranya menjadi Katolik, bagaimana caranya menjadi Kristen. Saya juga ingin gitu, tapi masih ragu-ragu. Nah itu puji Tuhan. Sekali lagi sudah banyak yang mulai tersadarkan, sudah banyak orang yang mulai terbuka pikirannya. Walaupun memang perjalanan itu tidaklah mudah ya. Farid Ahmad silakan naik, Farid Ahmad ya. Farid Ahmad silakan naik. Temani saya diskusi. Kita buktikan Islam itu ajaran yang benar. Silakan diskusi sama saya. Ya, saya tunggu. Ya, teman-teman juga kalau ada yang mau diskusi silakan ya. Dari teman-teman Kristen dan teman-teman Islam silakan ya, feel free ya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap-tap layar sekali lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Salam damai Kristus Mas Joseph, salam damai Kristus juga Pak Agnus Day. Selamat salam damai ya. Indonesia salah satu negara dengan pertumbuhan iman Kristen yang pesat di Asia sejak 2024, betul. Itu sebab makanya orang Kristen itu semakin bisa terlihat secara jumlah. Walaupun sekali lagi iman kekristenan tidak pernah melihat jumlah. Karena iman kami tolak ukurnya bukan pada kuantitas tetapi kualitas. Itu yang harus lebih penting. Itu Anda harus tahu ya. Orang Kristen itu lebih pentingin kualitas daripada kuantitas. Ya, kami pernah merasakan, pendahulu kami, para rasul, itu pernah merasakan mereka hanya berjumlah 12 orang. Dari 12 orang bertambah 70 orang. Dari 12 dan 70 bertambah menjadi 3.000 orang. Dari 3.000 orang mulailah muncul tersebar di mana-mana. Jadi kekristenan itu sudah terbiasa dengan jumlah yang sedikit, kuantitas yang sangat minim. Tetapi kualitas kami boleh diuji. Ditolak takut apa? Ditolak apa? Kamu request juga enggak, Farid? Moderator, coba tolong lihat Farid ini request apa enggak. Akunnya aja private kok. Jangan bohong ya. Teman-teman yang di YouTube lihat, perhatikan. Saya ini moderator, saya nggak bisa invite Farid. Kenapa? Farid itu akunnya private. Dan Farid sama sekali tidak request. Ajaran Muhammad ini kalau nggak bohong, mereka nggak bakalan lancar ajarannya. Makanya saya suka bersyukur ya. Pada Tuhan begitu baik, saya diselamatkan gitu. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman ada yang mau diskusi? Jadi diskusi saya sama Dokter Yusuf itu yang di story saya itu nggak tahu, nggak jelas dia. Kayaknya takut deh. Ya di story saya itu seorang dokter, seorang PhD. Jadi teman-teman Islam jangan meragukan lagi kualitas saya. Kalian suruh saya coba dong diskusi sama yang sekelas, sama Ustadz, sama Kiai. Udah. Saya ngajak mereka tapi mereka nggak pernah mau. Kalaupun mereka mau, mereka selalu alasan. Ntar aja saya lagi sibuk. Bisa nggak minggu depan? Bisa. Aduh. Padahal saya udah dijanjikan loh Senin sore kemarin. Ini sudah hari Kamis. Sudah 3 hari nganggur. Nggak ada kejelasan. Tiba-tiba saya disuruh WA katanya. Ya, blokir aja Farid. Nggak apa-apa Bang Ray. Nggak apa-apa teman-teman semuanya. Islam itu yang kayak gitu-gitu. Makasih Kak Beatrix ya. Happy New Year. Islam yang seperti itu teman-teman kita nggak perlu blokir. Kenapa? Rugi di kita. Biarin, saya juga justru senang. Mereka itu kan sudah mengakui secara sadar. Mereka nggak mampu naik dan mereka nggak berani naik. Jadi mereka cuma keluar-keluar di kolom komentar itu nggak apa-apa. Moderator jangan diblokir yang kayak gitu-gitu. Kecuali ya yang diblokir atau dibisukan oleh moderator itu yang kata-katanya tidak fantas. Ya, contoh alat-alat kelamin dan semacamnya, kata-kata kasar lah yang bikin room saya kena room cut itu baru dibisukan. Tapi kalau cuma kayak Farid itu nggak jadi masalah. Kenapa nggak diblokir langsung sama saya? Ingat, ketika mereka nonton live saya, mereka mendengarkan, mereka menyimak, mau nggak mau dong. Nah, ketika mereka mendengar dan menyimak dan mereka tidak mampu untuk naik, artinya apa? Jadi bikin mereka kejang-kejang.
Justru saya sangat bahagia, saya sangat happy, ya, saya sangat terhibur meskipun hiburan saya bukan hanya itu ya. Jadi teman-teman juga usah pusing, kenapa Islam gak ada yang mau naik di roomnya Joseph? Lah itu sudah diakui sendiri mereka itu nggak mampu. Dan ketidakmampuan mereka itu yang membuat mereka jadi kejang-kejang sendiri. Justru kita bersuka cita, kenapa? Mereka jadi pusing sendiri. Gitu, ya. Jadi mereka pusing sendiri gitu, aduh nggak bisa naik, aduh gimana ya caranya. Nah, jadi mereka mau nggak mau ya sudah gitu. Makanya, hai Ustadz Joseph, Shalom, Salve, Maxima Kidi. Shalom, Salve teman-teman yang baru bergabung, terima kasih berkatnya melogi, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Nanti kalau ada debat-debat lagi saya umumkan ya. Saya lagi nunggu Uniriva sebenarnya untuk melanjutkan diskusi kita yang sempat terpotong atau terjeda atau terputus karena Uniriva itu kabur nggak jelas waktu saya diskusi sama Bang RK sama Bang Nandar. Ingat gak tahun lalu? Tahun lalu kayak udah lama aja ya. Nggak, maksudnya bulan November tahun lalu 2025. Ya emang udah tahun lalu sih. Nah, Uniriva itu kan sempat terputus di tengah-tengah ketika saya menampilkan data bahwa di dalam Islam perempuan otaknya separuh. Ada yang inget gak? Nah, habis itu nggak berani lagi kan naik kan? Tuh, saya mau lanjutin ya. Otaknya separuh, tiba-tiba langsung turun, disconnect dia. Iya Kak Risan. Sebenarnya malas sama Uniriva. Sebenarnya gini loh guys. Yang kalian tahu entah itu Uniriva, entah itu Nandar, entah itu siapa lagi, Dalman, Kores dan semacamnya sejenisnya lah ya. Sama aja mereka itu, cuman beda-beda tampilan wajahnya aja. Tabiatnya mah sama, yakin saya. Tabiatnya sama, iya Bang Sirotol, betul. Jadi tabiatnya sama, mau si Nandar, mau yang baru sekalipun mereka tuh tabiatnya sama, saya sudah buktikan loh. Sesopan apapun Islam, intinya mereka pasti akan polemik. Sesopan apapun mereka. Jadi saya selalu punya slogan, ya ini slogan saya, mungkin teman-teman ingat apa? Islam sopan. Kita curiga, kita harus curiga kalau Islam sopan. Bukan saya mengajarkan negative thinking atau prejudice atau apapun ya. Tapi gini, kalau mereka sopan, saya punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang paling saya syukuri dan mungkin teman-teman juga akan syukuri adalah berarti mereka sudah mulai menjinakkan, melunakkan dan juga melembutkan hatinya yang keras. Sudah mulai menerima kebenaran. Jadi mereka sopan. Jadi mereka mau mendengar, mereka mau belajar dan mereka mau mengetahui kebenaran. Betul nggak teman-teman? Nah itu kalau mereka sopan. Ini kemungkinan yang pertama. Nah kalau yang kedua, kalau kedua, ini biasa film-film langsung memperlihatkan sikap aslinya pas sama seperti kata Tuhan Yesus ya. Serigala berbulu ya. Wajib curiga dan kecurigaan kita selalu benar ya kan ya. Selalu benar. Iya, Anda sopan kami curiga. Betul. Curiganya begitu. Jadi bukan maksudnya apa? Negative thinking. Ya, bisa betul bisa tidak Joseph. Iya, itu dia tadi Kak Lodia. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau Islam sopan itu karena mereka sudah sadar, mereka mulai melembutkan hati dan mereka mau mendengar. Nah, kemungkinan yang kedua yang tadi, ini yang paling umum biasanya. Mereka berpura-pura, mereka pakai strategi sopan dulu, nanti tiba-tiba di tengah-tengah mereka polemik. Itu udah sering. Itu udah sering. Ya, itu paling sering, betul. Coba tanya sama teman-teman sama moderator saya, itu udah paling sering itu. Wah, sopan nih. Ya kan awal-awal enak, nanyanya enak, sopan. Nah, tengah-tengah pada saat waktu dijelaskan, mulai membantah, mulai tidak terima, mulai apa ibaratnya menyalah-nyalahkan. Padahal di awal sudah sopan nih, sudah kita apa percaya nih pasti diskusinya baik ya, ternyata sama saja. Ya. Masa kata Nandar lu feminim? Ya kalau kata Nandar Muhammad mau itu apa Tuhan, kamu juga percaya? Biarin aja kata Nandar saya itu feminim, mau kata Nandar saya feminim. Orang yang sudah tidak mampu mengalahkan argumentasi itu cenderungnya ad hominem. Semarah-marahnya saya sama Nandar, ya emosional itu kan wajar setiap manusia. Saya marah, saya akui sama Nandar, emosi gitu kan. Tapi saya nggak pernah yang namanya sampai wah Nandar feminim banget. Dulu-dulu iya, tapi saya sekarang sudah mulai berubah dan belajar. Saya lebih nyerang argumentasi dan substansi. Kalau sudah sampai nyerang ad hominem itu sudah bentuk ketidakmampuan kita untuk mematahkan argumentasi lagi, bukan? Biarin aja, semakin saya dijelekkan secara ad hominem atau pribadi, ya semakin saya yakin bahwa ternyata argumentasi saya tidak mungkin dipatahkan, makanya diserang pribadi saya. Gitu, ya.
Thank you. Kita mau ngapain? Saya bosan, nggak ada lawan bicara. Teman-teman Kristen mau nanya nggak? Aduh, saya bosan, capek saya ngomong mulu. Saya bukan ustadz. Nggak, maksudnya ada topik apa lagi? Kita mau belajar apa lagi? Capek tahu kalau nyari topik terus teman-teman. Ini saya nggak ada lawan bicaranya. Ini jadi teman-teman bosan itu nanti. Ini ada servis otak ini siapa? Islam nih pasti. Bentar ya. Kak siapa ini? Kak siapa tadi yang nanya katekumen biasanya berapa lama itu yang akunnya warna pink? Kamu nanti komen lagi ya, tenggelam komentar kamu. Shalom, servis otak, selamat malam. Teman-teman Ya, baca chapter salam. akhir ya. Ya, kalau cari ustadz ya saya yang ustadz sesungguhnya. Oh, Islam. Muslim, Bang. Buka kamera, Ustaz. Saya mau cukur janggut dulu ya. Jangan kamu, nanti banyak janda yang minta dihalalin saya. Ya, salam. Tapi beneran Islam. Muslim bukan Islam. Saya muslimnya surah Yunus. Percaya kepada Tuhannya Bani Israel, nggak percaya Tuhan lain. Kamu itu. Oke, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ya, tadi katanya nyari ustadz. Ustadz kan saya ustadz. Ustadz Islam yang beneran loh, bukan Ustadz Islam seperti ya, nggak ada. saya atau Ya intinya sampean. begini nah, Adik Yosef ya luar biasa dalam diskusi dan saya setuju tadi. Emang ya. siapa? Aku nggak kenal loh jujur. Ini siapa? Bapak ini siapa? Saya mohon maaf ya, saya nggak kenal ini. Maksudnya belum kenal mungkin. Dulu ya pernah ketemu lama sekali, udah berapa tahun yang lalu lah. Pernah naik. Orang sebut juga dengan sebutan Wahyu. Beda akun ya Pak ya dulu? Apa gimana sama akunnya? Dulu Wahyu Ilahi dulu. Oh iya beda akun. Oh iya sempat kenal. Iya aku tahu Wahyu Ilahi. Ya. Silakan Pak. Jadi betul ya. Saya juga belajar juga bahwa sekarang tidak lagi ad hominem ya. Tapi kadang-kadang saya juga terbawa. Nah, tapi ya itu mulailah semakin dewasa di dalam berdiskusi karena sekarang itu kan ajang pembuktian kan begitu ya, ajang pembuktian, ajang mematahkan argumen yang berdasarkan data dalil. Nah saya juga memberi kuis ya kepada penontonnya, termasuk Bang Joseph juga boleh kalau mau ikut ya, liburan ke Pulau Dewata, nginap di kawasan BTDC. Ya tapi harus ada kuis yang harus dijawab ya. Dan nanti uang saku 2 malam ya. Tentunya dengan kemampuan saya untuk membayar 2 malam di itu. Jangan yang minta harga per malam 150 juta, jelas nggak mungkin. Saya tadinya mau request di Bulgari. Oh kamu tak cita Bulgari itu berapa lo? Semarang. Kalau Bulgari itu bukan kawasan BTDC ya, beda. Nggak apa-apa, siapa tahu bisa request. Yang di kawasan BTDC 2 malam, yang Ustadz SO mampu ya, dan uang saku 2 juta untuk beli oleh-oleh nanti balik. Ya. Pertanyaannya sederhana, ya seringkali kan. Dengerin teman-teman. Ini penting ya, Ustadz Yosef juga boleh, ya. Ya nanti kalau Ustadz Yosef bisa menjawab plus dengan masas. Ya, kan capek ngoceh terus pegel bibirnya dan badannya pegel duduk terus. Pertanyaan, kita juga harus menghargai. Ini kan diskusi lintas iman. Ya kemarin saya hanya kepada umat Muslim saja, yang Kristen marah. Jadi ini untuk semua. Ya, tidak hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu boleh. Tapi yang mengerti 2 kitab ini ya. Pertanyaan begini. Seringkali umat Islam mengatakan Isa dan Yesus itu sama. Nah, saya menantang untuk dengan Yesus yang lahir di Migdal Eder. Ya, silahkan buktikan secara akademis, arkeolog, timeline, masanya, dan sukunya. Ustadz Yosef silahkan tampilkan nomor rekening, saya transfer untuk sana. Jangan tersenyum terus nyerah begitu dong. Dan bisa lah
orang beda teman-teman. Kalau pertanyaannya soalnya Ngalahin. aku pikir pertanyaannya gini, Ngalahin aku pikir Ustadz apakah Isa Joseph dan itu Yesus harus sama? lawan Ustadz juga ini. Udah kalah dia sama Ustadz SO udah. Makanya kalau Lu kalau kan dibilang sama ya nggak bakalan bisa terjawab orang secara lu secara soalnya kan Islam aja begini. jelas beda kok. Secara Islam loh ya. Lu selama ini kan diklaim Kementerian Gimana gimana Agama Pak? mengklaim, ya kan? Mm-mm. Kementerian Agama mengklaim, ya. Umat Islam MUI mengklaim, ya. Bahkan ya, buktikan. Nanti kalau bisa membuktikan Ustadz Joseph, Ustadz Eso, ashadu. Ayo. 600 nih, 600. Buktikan. Sulit. Buktikan. Ashadu nih. Ya kalau ada Islam yang mau naik teman-teman Islam mau Ya, buktikan Islam. lumayan loh. Silakan Hadiahnya ini. liburan ke Bali loh. Cuci mata Iya. kan. Betul. Saya nggak omong kosong. Kalau Saya Kristen nggak ya omong sudah kosong. jelas itu jawaban jebul. Langsung Jebul ini kalau orang tampilkan Kristen. nomor rekening atau saya transfer ke Ustadz Joseph ke sini. Ada jangan Nanti saya. Ustadz Joseph yang Sendiri aja. mengirimkan. Ya. Sendiri aja lah jangan pakai itu saya. Nggak apa-apa sendiri aja nggak apa-apa. Saya jadi media partner aja di sini jadi penyelenggara aja di perantara aja. Ayo tolong. Ya kan selama ini yang kalian berani, teman-teman? gencar, ya para mukalaf Hmm. itu mengatakan sama, ya toh. Betul. Ya kita minta bukti dong. Ya katanya si Donditan itu pinter itu ya. Moreh Rizky katanya mukalaf terbaik dosen di Universitas Islam katanya atau macam-macam Ali itu. Ayo dong di sini. Kasih tahu murid-muridmu. Nah, masih terbuka nih ya sampai akhir Masih terbuka tuh, 2026. aman. Tuh, setahun tuh lumayan. Baru berapa ini ya kan? Silakan teman-teman ada yang mau nggak bukti? Ayo nggak apa-apa yang onten-onten juga kalau mau ngejar Konten hadiah. boleh kok. Ya. Nanti yang mau Yang konten verifikasi boleh. bukan saya ya. Nanti yang mau verifikasi salah satunya karena di sini roomnya Ustadz Joseph. Jadi Ustadz Joseph juga ikut memverifikasi apakah data itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kan begitu ya? Saya harus libatkan. Hmm. Wah, ada yang ikut Nah, nih Bang, Pak Mayor. Alhamdulillah ini masih Pak ada. Mayor. Pak Mayor ini tenang. Salam Pak Mayor. Dan tak Iya Pak Mayor. Siap, Komandan. masih ingat sama aku? Hostnya ini cari gara-gara. Saya suruh open cam. Kemarin saya open cam itu ada muslimah minta dihalalin. Ya, biasa kan apa Asem. servis pakai apa pakai masker nggak apa-apa seperti Jumah. Jangan. Nanti Ustadz Joseph jadi minder lihat Ustadz SO. Ya, yang Dasar ini. memuji, Ayo, siapa? yang memuji kepala apa kereta api ya si pemiliknya. Ayo silahkan ya. Tolong Iya, betul. dari 700 Betul, juta penduduk baik dari Lauful Mahfud sampai ke dasar bumi boleh terbuka untuk umum ya. Saya Boleh, nggak main-main. Ini Mungkin lumayan nanti ini. Ustadz Keamanan Joseph tadi, juga Ulangi lagi hadiahnya. ya ya tiket di mana dia tinggal, pesawat Garuda PP menginap di kawasan BTDC Nusa Dua Pulau Dewata 2 malam ya ta? Hmm. Tapi yang terukur ya, saya nggak ulu-ulu artinya ngomong terlalu besar sesuai dengan kemampuan saya. Hanya 1 malam. Terus uang Ketimbaran saku 2 juta ditambah makan dinner, makan malam di ikan bakar Jimbaran. Oh kan, syahdu. Oh. Iya dekat Jimbaran itu PTDC baru ini aku. Ya. Yuk siapa yang mau tuh? Itu Islam Ada donatur. itu. Coba aku Ada lihat dulu, Pak. donatur Ustadz Yosef. Felix Adi PE. Siapa tuh? Dia akan menambahkan 1 juta. Oh, tambah uang sakunya itu.
Ayo Islam, tolong Ini buktikan. kalau ada kiai atau ustadz boleh ikut ya? Boleh. Shoot.